Hai sahabat Holivers, Yogyakarta merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia yang terkenal dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakartanya, di mana keluarga Sultan masih tinggal di tempat tersebut sampai sekarang. Banyak bagian dari kota ini dihiasi dengan sentuhan budaya Jawa, di mana orang tidak akan pernah melupakannya dan selalu ingat karakteristik yang ada. Ornamen-ornamen khas Jawa dapat kita temui di lampu-lampu jalanan, bangunan, atau gedung-gedung di sepanjang jalan yang membuat kota ini menjadi unik dan cantik. Berikut rekomendasi 10 destinasi wisata di Yogyakarta untuk kamu. Pertama, Kali Biru. Kali Biru merupakan kawasan hutan lindung yang lokasinya tepat berada di atas perbukitan Kulon Progo. Kali Biru itu sendiri adalah nama sebuah desa. Lokasinya berada di ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Tempat wisatanya sendiri ada di dalam suatu desa dan dikelilingi hutan progo yang masih asri dan segar. Selain karena alamnya yang indah, tempat ini mempunyai daya tarik yang sangat unik, yaitu pengunjung bisa menikmati pemandangan dengan menaiki gardu pandang yang disediakan oleh pihak pengelola wisata. Dari atas gardu pandang itu, kita dapat melihat Waduk Sermo. Yang kedua, Hutan Pinus Mangunan. Di Desa Mangunan terdapat hutan pinus yang sudah sangat dikenal masyarakat dan wisatawan luar daerah dengan nama Hutan Pinus Mangunan atau Hutan Pinus Imogiri. Hutan Pinus Mangunan merupakan salah satu bagian dari resort pengelolaan hutan Mangunan. Di sana banyak terdapat pepohonan yang tinggi menjulang yang dikenal dengan nama Pinus merkusi. Pengunjung dapat bersantai sambil menghirup udara segar, berfoto, duduk santai, atau sekedar jalan-jalan sambil menikmati suasana hutan pinus yang khas dengan aroma dari kayu pohon pinus. Ketiga, Gumuk Pasir Parangkusumo. Gundukan pasir yang terletak di Kabupaten Bantul ini menjadi kebanggaan warga Yogyakarta karena hanya ada segelintir jumlah gumuk pasir di seluruh dunia. Meski namanya Gumuk Pasir Parangkusumo, tulisan besar di gerbang masuknya adalah Gumuk Pasir Barcan. Barcan adalah jenis gumuk pasir tersebut. Gundukan pasir ini berasal dari hasil erupsi Gunung Merapi. Endapan tersebut dibawa oleh sungai-sungai yang bermuara di pantai selatan, antara lain Sungai Opak dan Sungai Progo. Setelah terendap di pinggir pantai, barulah angin dari Samudra Hindia mengukir tumpukan pasir ini. Yang keempat, Komplek Candi Prambanan. Komplek Candi Prambanan terletak di Dusun Karangasem, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman. Luas komplek candi itu mencapai 39,8 hektar. Ditinjau dari arca-arca dewa yang ada di Komplek Candi Prambanan,
Dapat disimpulkan bahwa candi ini pada zaman dahulu didirikan bagi umat beragama Hindu. Jumlah candi Prambanan mencapai 240 bangunan candi yang terdiri dari 3 candi Trimurti, 3 candi Wahana, 2 candi Apit, 4 candi Kelir, 4 candi Patok, dan 224 candi Perwana. Akan tetapi, kini hanya tersisa 18 candi, sementara sebagian besar candi Perwana yang berukuran kecil belum dipugar dan hanya berupa tumpukan batu berserakan. Yang kelima, Benteng Vredenburg. Jika kita melintasi Jalan Malioboro, di sepanjang jalan tersebut hingga titik 0 km tidak hanya berdiri bangunan pertokoan saja. Terdapat bangunan peninggalan masa kolonial, salah satunya Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Sebelumnya, nama benteng ini adalah Rustenburg. Namun setelah pemugaran selesai oleh Daendels, nama benteng ini diubah menjadi Benteng Vredenburg yang artinya perdamaian. Koleksi unggulan Museum Benteng Vredenburg adalah diorama pelantikan Sudirman, mini rama Kongres Budi Utomo, mesin ketik Surjo Pranoto, dokumen Sutomo yang berisi daftar alamat kantor kementerian ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia, bangku militer akademi yang dahulu dipakai oleh mahasiswa militer akademi pada tahun 1945 sampai 1950. Yang keenam, Heha Ocean View. Heha Ocean View merupakan salah satu tempat wisata di Yogyakarta yang belakangan ini banyak diperbincangkan dan sedang hits. Tempat wisata ini baru dibangun pada tahun 2018 oleh Heri Zudianto dan Handoyo Mawardi. Nah, nama Heha itu sendiri merupakan gabungan dari nama mereka loh. Heha Ocean View terletak di tepi tebing pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul. Tempat ini menawarkan area nongkrong dengan spot foto instagramable berlatar belakang laut selatan yang indah. Selain berfoto dan bersantai menikmati suasana, pengunjung juga bisa menikmati beberapa jenis makanan dan minuman yang ditawarkan di sana. Tak ketinggalan pula, di sana kamu bisa menikmati momen sunset atau matahari terbenam yang sangat memukau. Yang ketujuh, Heha Skyview. Jika wisata sebelumnya membahas tentang Ocean View-nya, kali ini Heha memiliki wisata favorit yang menawarkan pemandangan terbaik kota Yogyakarta. Heha Skyview yang terletak di kawasan perbukitan Gunung Kidul berjarak 40 menit dari pusat kota Yogyakarta. Di Heha Skyview juga ada restoran yang dihubungkan melalui Sky Bridge. Restoran ini terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama untuk a la carte dengan desain keluarga dan dilengkapi dengan pendingin ruangan. Lantai kedua melayani pengunjung yang datang bersama rombongan. Lantai ketiga adalah rooftop setengah terbuka dan juga memiliki spot foto selfie ikonik dari Heha Skyview yaitu Sky Glass. Sedangkan di lantai keempat ada ruangan rapat yang berukuran medium memuat 40 orang. Yang kedelapan, Museum Ulen Sentalu. Nama museum yang terdengar unik ini ternyata merupakan singkatan dari sebuah kalimat berbahasa Jawa. Uleting blencong, sejatine tataraneng lumaku, yang memiliki arti petunjuk manusia dalam langkah dan meniti kehidupan. Museum ini digagas oleh keluarga Haryono, keluarga pembatik di Yogyakarta yang memang masih keturunan bangsawan. Saat ini selain sumbangan dari keluarga Haryono, koleksi Museum Ulen Sentalu juga didapat dari hibah Yayasan Ulating Blencong atau pengelola museum
dan sesepuh keluarga kerajaan Mataram. Salah satu ruangan yang paling menarik di Museum Ulen Sentalu adalah ruang syair untuk Tineke. Tineke adalah nama Belanda Putri Sunan Surakarta Pakubuwono ke-11. Putri Tineke mengalami patah hati yang luar biasa karena pria yang dicintainya dianggap tidak sederajat oleh orang tua. Yang kesembilan, Taman Sungai Mudal. Taman Sungai Mudal merupakan objek wisata alam terbuka yang terletak di Kabupaten Kulon Progo. Menawarkan pesona sebuah kolam pemandian yang bersumber dari mata air alami. Taman Sungai Mudal menjadi salah satu wisata di Kulon Progo yang selalu menjadi destinasi utama saat liburan tiba. Salah satu alasan utamanya dikarenakan Taman Sungai Mudal mampu menjadi destinasi wisata keluarga yang menyenangkan. Airnya jernih dan didominasi oleh warna hijau toska. Yang ke-10, Taman Sari. Taman Sari ini dibangun pada zaman Sultan Hamengkubuwono pertama pada tahun 1758. Awalnya, taman yang mendapat sebutan The Frontline Garden ini memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 57 bangunan, baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Saat memasuki pintu gerbang Taman Sari, terdapat gambar yang menceritakan keadaan Taman Sari pada zaman dahulu. Keindahan Taman Sari salah satunya adalah kolam air yang dikelilingi benteng setinggi 6 meter. Sampai saat ini, Istana Taman Sari sudah mengalami beberapa kali renovasi, sehingga tetap terlihat menarik tanpa menghilangkan nilai historisnya. Arsitek bangunan Taman Sari berasal dari Portugis. Corak bangunan Taman Sari ini bergaya seni arsitektur Eropa dengan simbol Jawa yang nampak lebih dominan. Nah, itu dia 10 destinasi wisata menarik di Yogyakarta yang dapat kamu kunjungi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kamu sekarang juga. See ya!